Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi, belajar lagi, dan saat ini kita akan membahas bab 3 ya, kelas 11 mata pelajaran PAI, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Baik, profil saya ini. Adapun tujuan pembelajaran, ya, mengidentifikasi dalil, konsep, larangan, perkelahian remaja, pelajar, minuman keras, dan narkoba. Baik, menghindari perkelahian antar pelajar, definisi perkelahian atau tawuran pelajar. Yang pertama yaitu perkelahian yang beramai-ramai, yang sifatnya massal, yang dilakukan dua kelompok atau lebih, yang masing-masing berbeda pandangan, sehingga terjadilah tawuran. Sedangkan perkelahian pelajar adalah kekerasan fisik atau lisan, ya, antar kelompok pelajar untuk menjatuhkan lawan. Ini definisi dari perkelahian atau tawuran pelajar. Kenakalan remaja dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu delinkuensi situasional sama delinkuensi sistematik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang pertama, yang A adalah terjadi karena situasi tertentu yang mendorong pelajar menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan. Yang kedua, sistematik, yaitu dilakukan oleh anggota geng atau pelajar yang memiliki aturan dan kebiasaan melakukan kekerasan. Nah, ini biasanya terjadi ya. Faktor-faktornya seperti ini. Nah, yang pertama adalah faktor perkelahian remaja. Yang A, perkelahian pelajar terjadi karena pilihan, motivasi, dan kemauan pribadi. Ya, ini biasanya terjadi di penyebab atau faktor. Yang selanjutnya, dipicu lingkungan yang tidak mendukung, seperti orang tua sibuk atau guru yang kurang membimbing. Terkadang memang terjadinya perkelahian pelajar itu dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah akibat tekanan sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Biasanya kalau kesenjangan sosial ini terjadi dan sebabnya terjadinya perkelahian pelajar. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pergaulan buruk membuat pelajar ikut-ikutan tawuran. Nah, ini biasanya para pelajar itu ikut-ikutan temannya, ya, terpengaruh dari pertemanan yang buruk, pertemanan yang tidak baik, sehingga dia ikut-ikutan tawuran. Yang selanjutnya, labeling atau biasanya dicap nakal yang terus-menerus bisa membuat pelajar benar-benar bertingkah nakal. Biasanya label, ya, atau julukan anak nakal, ini melekat. Kalau itu terulang terus, itu mengakibatkan siswa atau murid atau anak itu benar-benar menjadi nakal. Yang selanjutnya yaitu anggapan bahwa anak laki-laki cenderung lebih agresif dan nakal. Makanya memang kebanyakan yang tawuran itu atau perkelahian pelajar itu dominan anak laki-laki. Selanjutnya, akibat dari perkelahian yang pertama adalah pelajar bisa mengalami luka fisik. Ini jelas, ya. Pelajar mengalami dampak psikologis seperti trauma, stres, gangguan emosi. Nah, ini biasanya terjadi. Yang selanjutnya, gangguan akibatnya pada keluarga. Keluarga menghadapi problem sosial seperti teguran, kecaman dari pihak sekolah maupun masyarakat. Nama baik keluarga akan tercemar. Selanjutnya, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keluarga
karena dianggap gagal membimbing anak. Nah, ini akibat dari perkelahian remaja. Kepada sekolah sekarang, kerugian material seperti rusaknya fasilitas sekolah, ya, akibat aksi kekerasan. Contohnya pelemparan dan perusakan dan lain-lain. Ya. Nanti endingnya bahkan sampai pembakaran. Nah ini bahaya ini. Selanjutnya adalah kerugian nama baik sekolah. Nama sekolah yang sudah eh, dijaga kredibilitasnya, nama baiknya, prestasinya yang naik ketika ada terjadi perkelahian atau tawuran, maka nama baik sekolah tersebut akan rusak. Nah, dan yang terakhir akibat bagi masyarakat ya tadi dari pelajar, keluarga, sekolah dan masyarakat terganggunya ketertiban dan keamanan di lingkungan sehingga masyarakat merasa resah dan sebagainya. Ya. Tadi akibat dan sebagainya, maka ada pencegahan perilaku menyimpang ini. Ya. Yang pertama, upaya preventif dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau semua elemen ini berpartisipasi, lalu bersinergi, maka penyimpangan-penyimpangan seperti ini akan bisa teratasi dengan baik. Ya. Nah, kalau dari keluarga, ajaran agama yang baik dari kedua orang tua. Kalau di sekolah, pendidikan budi pekerti, ya, guru menjadi teladan, fasilitas sekolah yang memadai ketika masyarakat, keselarasan pendidikan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, peran aktif masyarakat dalam mengawasi remaja. Ketika pencegahannya ini sukses, maka tidak mungkin terjadi yang perkelahian atau tawuran remaja. Selanjutnya, ada upaya kuratif. Bagaimana penegakan oleh pihak berwajib. Ketika ada terjadi seperti itu, maka kepolisian atau kejaksaan atau siapa saja penegak hukum maka bisa menindak supaya memberi efek jerah. Nah, yang selanjutnya yaitu upaya pembinaan. Pembinaan remaja yang taat agar tetap stabil. Nah, pembinaan ini harus kontinu supaya anak ini bisa berkesinambungan menjadi baik. Penanganan pelajar yang menyimpang. Ini ada penanganannya. Yang pertama, percayaan pelajar harus percaya pada pembimbing. Contohnya guru BK, wali kelas, dan sebagainya. Kemurnian hati, konsultasi tanpa syarat. Empati, memahami emosi pelajar. Kejujuran, transparansi dalam penanganan termasuk hukuman. Ini dan sebagainya. Selanjutnya, pelajar ideal dalam Islam. Nah, jadi ada pelajar yang ideal, ciri-cirinya yang baik adalah hidup berdasarkan ajaran Islam, jujur, adil, toleran, ya, toleransi yang baik dan kerja keras. Taat beribadah, akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, rajin belajar, menghormati orang tua, menghormati guru, ya, dan bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Yang selanjutnya, ketika kita sudah membahas bagaimana problematika di dunia perkelahian, lalu kita juga bisa menganalisis. Selanjutnya adalah menghindari minuman khamr atau minuman keras. Ya, jadi dari bahasa berasal dari kata hamara ya'muru yang artinya menutup atau menghalangi. Sedalam menurut istilah, segala yang memabukkan, merusak akal dan menutup pikiran baik cair maupun padat, ini bendanya ya, termasuk di dalamnya adalah narkoba. Jadi kalau cair itu minuman keras, kalau padat itu masih masuk dalam kategori
narkoba. Kullu musyrikin haram wa kullu musyrikin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kullu musyrikin khamran wa kullu musyrikin haram. Jadi setiap yang memabukkan itu khamar dan yang memabukkan adalah haram. Hadisnya sahih. Ya. Ada lagi yang menyebutkan sesuatu yang banyak memabukkan sedikit pun seperti sedikitnya pun haram. Jadi qalilun wa kasirun mutasawwiyan. Jadi khamar, hal-hal yang memabukkan itu adalah sedikit atau banyak tetap hukumnya haram. Ya, ini dalilnya sudah jelas. Ya, alkohol yang dipakai untuk medis, disinfektan atau pelarut kimia tidak termasuk khamar. Ya, jadi bahan-bahan seperti alkohol dan sebagainya untuk keperluan medis itu tidak termasuk. Ya. Selanjutnya bahayanya khamar. Khamar menyebabkan hilangnya kesadaran, perilaku perilaku buruk, permusuhan dan perpecahan umat. Nah, ini bahayanya minuman keras. Ya, jangan sampai sekali-kali mendekati khamar. Untuk dalilnya di dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'idah ayat 90, Al-Ma'idah ayat 91, dan surat Al-Baqarah 219. Ya, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya atau larangan khamar. Perilaku menghindari khamar. Nah, perilaku menghindari khamar dapat kita lakukan salah satunya adalah selalu berzikir kepada Allah. Ya, amal ma'ruf nahi munkar, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh, ya, meyakini bahwa khamar itu haram. Ya. Yang selanjutnya itu meyakini bahwa minuman khamar termasuk dosa besar, ya, dan mempermudah kita menuju neraka, membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah menghindari, ya. Jadi kita ada larangan, ada hikmahnya. Kesehatan tubuh terjaga, badan kita, jasmani kita itu terjaga. Terhindar dari kerusakan organ tubuh. Jadi ketika kita menghindari barang-barang seperti ini, kita akan terjaga, organ tubuh kita akan terjaga supaya selalu fit, selalu sehat terus. Terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketika kita itu minum khamar, maka efeknya, dampaknya akan banyak, ya. Menjaga pikiran dan hati untuk selalu mengingat Allah. Bentuk-bentuk pencegahan. Nah, ini sama juga ada preventif pencegahannya, pendidikan agama sejak dini, pembinaan kehidupan di rumah tangga, ya. Terus ada bentuk-bentuk pencegahannya dan tindakan hukum. Nah, kalau kamu minuman keras ada hukumannya dari, ya, ditangkap dan sebagainya nanti. Yang selanjutnya ketika ada yang sudah mengkonsumsi, ya, narkoba dan minuman keras, maka ada rehabilitasi jika perlu. Ya, dilakukan jika seorang sudah kecanduan minuman keras. Nah, ini harus direhabilitasi, ya, supaya candunya, para pecandu ini terhindar dan terbebas dari minuman keras. Nah, kalau tadi kita membahas tentang khamar, maka selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Istilah lain yaitu nafsah. Ya, nah, ini istilahnya. Maka narkoba menurut pandangan Islam, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
Hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini menurut pandangan Islam mengenai narkoba. Selanjutnya, narkoba menurut pandangan Islam. Nah, ini sudah terpapar dengan rinci. Narkoba menurut pandangan Islam. Nah, tadi ya, para ulama ini berpendapat sepakat bahwa narkoba haram mengkonsumsi narkoba. Ya, jadi haram mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam eh, keadaan darurat. Ya, ini ada Ibnu Taimiyah yang eh, berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi. Nah, ini dalilnya. Yang selanjutnya pencegahannya sekarang. Pencegahannya adalah memperkuat iman dan ketakwaan, rajin sholat, ngaji, berdoa, sholawatan, ya, dan mengisi waktu dengan kebaikan, ya. Yakin bahwa narkoba itu haram hukumnya, atau memilih teman yang baik, ya. Aktif dalam hal positif, ya. Ikut organisasi yang positif, kegiatan yang positif, ya. Jadi ketika keseharian kita dipakai hal-hal yang positif, insya Allah kita akan terhindar dari penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Belajar dan ikut sosialisasi bahaya narkoba, menjadi duta narkoba, bisa mengedukasi kepada orang lain. Ya, peran individu pencegahan, jangan sampai sekali-kali kita mencoba narkoba maupun minuman keras. Tegur teman yang mulai menyimpang, jadi teladan bagi orang lain, dan berani mengatakan tidak untuk narkoba. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat, ya, dan semoga keluarga kita, anak kita, keturunan kita terhindar dari perilaku-perilaku tercela, terhindar dari kenakalan remaja, tawuran, perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Mungkin cukup sekian, mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.